Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif Imam Syafi'i, karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah, yang wafat tahun 918 Hijriah. Gimana suaranya? Sudah jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, masih dalam pembahasan nawaqid al-wudu. Selesai nawaqid yang ketiga, yakni iltiqa basyaratai rajulin wa imra'ah kabiraini ajnabiyain. Nah, bertemunya kulit laki-laki dengan perempuan yang mana keduanya sudah dianggap besar, ini sudah balagha hadda syahwah. Nah, kemudian ajnabiyain, tidak ada hubungan mahram di antara keduanya. Ya, tidak ada hubungan mahram di antara keduanya. Sekarang pembatal wudu yang keempat. Qala rahimahullah ar-rabi'u massu qubulil adami, atau sebelumnya butuh ditekankan kembali ya. Sudah kita terangkan berkenaan dengan masalah mahram ini, definisinya dalam bab an-nikah dan bab wudu, serta dalam bab safar serta naam yang berhubungan dengannya. Nah, dan sudah kita sebutkan bahwa dalam babul wudu istri itu bukan mahram, sehingga membatalkan wudu ya kalau bersentuhan dengan istri dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Selanjutnya kata beliau pada pembatal wudu yang terakhir, ar-rabi'u massu qubulil adami au halqati duburihi bi batnir rahati au butunil asabi'. Pembatal wudu yang keempat adalah massu, menyentuh qubulil adami. Qubul yakni bagian depan. Al-adami manusia, au halqati duburihi atau lingkaran duburnya. Bibatni rahati au butunil asabi, dengan bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari jemari. Bagian dalam telapak tangan serta bagian dalam jari jemari. Tapi ini pembatal wudu yang keempat. Kata beliau menyentuh kubul. Ya, menyentuh kubul dan dubur. Ya. Menyentuh kedua kemaluan manusia dengan bagian dalam telapak tangan. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya, atas keinginan sendiri atau terpaksa. 6. Bahkan walaupun dia menyentuh kemaluan dia sendiri, ya, kemaluan dia sendiri dan tanpa pelapis, maka ini semuanya membatalkan wudu. Maka ini semua membatalkan al-wudu. Maka di sini butuh diberikan tambahan ya. Sebagaimana di pembatal 3 dan keempat beliau tidak mentasrih bahwasanya pembatal 3 dan keempat ini hanya membatalkan wudu kalau disentuh secara langsung bila hail, ya, tanpa ada perantara, tanpa ada pelapis, ya. Adapun kalau pakai pelapis, baik pembatal wudu yang ketiga kemarin maupun yang keempat sekarang, ini tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan al-wudu. Nah, dan seorang, ya, baik dia menyentuh kemaluan orang lain atau kemaluan dirinya sendiri, maka ini membatalkan wudunya. Ini membatalkan wudunya. Dan kalau misalnya seorang menyentuh kemaluan orang lain, maka yang batal wudunya adalah yang menyentuh, bukan yang disentuh. Ya, yang batal wudunya adalah yang menyentuh, bukan yang disentuh. Ini berbeda dengan pembatal wudu yang ketiga sebelumnya. Ya, di pembatal wudu yang ketiga sebelumnya, batal wudunya yang menyentuh dan yang disentuh. Ya kan? Batal wudunya yang menyentuh dan yang disentuh. Nah,
Tapi dalam pembatal wudhu yang keempat ini, yang batal wudhunya adalah yang menyentuh, adapun yang disentuh tidak batal wudhunya. Misalnya, seorang ibu dengan anaknya, anak ini sudah mumayyiz, artinya wudhunya sudah syah, kalau dia sudah mumayyiz, ya, sudah mumayyiz tapi belum balik, sudah berwudhu misalnya, sudah berwudhu, dua-duanya ibunya dengan anaknya sudah berwudhu. 6. Kemudian setelah berwudhu misalnya tidak sengaja, ya, ibunya ini menyentuh kemaluan anak laki-lakinya ini, ya, anak laki-lakinya atau anak perempuannya misalnya, tidak sengaja menyentuh di kamar mandi misalnya, tidak sengaja menyentuh, maka yang batal wudhunya adalah si ibu, adapun si anak tidak batal. Adapun si anak tidak batal. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam bissawab. Dikatakan di sini ada beliau rahimahullahu taala massu, menyentuh. Ya, menyentuh dengan bagian menyentuh secara langsung. Adapun kalau pakai pelapis maka tidak batal wudu. Semisal dia menyentuh kemaluannya dari luar pakaian, ya, dari luar pakaian, atau misalnya dia cebok, ya, anggaplah misalnya dia masalan dia dia cebok misalnya dengan menggunakan sarung tangan misalnya. Ini tidak membatalkan wudu. 6. Misalnya ini sudah kita jelaskan kalau nggak salah ya. Atau belum ya? Afwan kalau ini karena saya ngajar beberapa buku fikih di waktu bersamaan hari-hari ini, jadi kadang saya pikir sudah diajar, ternyata di pertemuan yang lain, di majelis lain. Iya. Ya, anggap misalnya seorang menyentuh kemaluannya dalam keadaan pakai sarung tangan, maka ini tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan al-wudu. Kemudian dikatakan di sini menyentuh kubul. Kubul. 6. Yang dimaksud dengan kubul di sini pada laki-laki adalah semua zakar. Ya, semua zakar. Hanya ini yang dimaksud di sini. Ya, hanya ini yang dimaksud di sini. 6. Yakni batang zakarnya. Hanya ini yang kalau disentuh membatalkan wudu. Adapun buah zakarnya, rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, selangkangan, semua tidak membatalkan wudu. Jelas ya? Jadi kubul yang dimaksud di sini hanyalah zakar saja. Adapun semua yang di sekitarnya berupa buah zakar, kemudian al-ana, rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan ataupun daerah di sekitarnya, ini semua tidak membatalkan wudu walaupun disentuh secara langsung. Ya, ini yang dimaksud dengan az-zakar di sini. Adapun yang dimaksud dengan ini yang dimaksud dengan kubul di sini. Ini pada laki-laki. Adapun pada perempuan, bagian mana yang kalau disentuh membatalkan wudu? Pada perempuan yang dimaksud di sini adalah lubang lubang vagina. Ya, lubang vagina. Ya, ini yang menutupi ya, kalau bertemu dia menutup gitu. Nah, maka ini yang kalau disentuh membatalkan wudu. Kalau disentuh membatalkan wudu. 6. Jadi pinggiran di lubang vagina. Ini yang dimaksud kubul pada perempuan. Adapun menyentuh di sekitarnya ini tidak membatalkan wudu. Ini tidak membatalkan wudu. Jelas ya? 6. Seperti misalnya bagian yang di khitan bagi perempuan yang agak menonjol, ini kalau disentuh tidak membatalkan wudu. Itu bukan bagian kubul, tidak masuk dalam definisi kubul dalam bab ini bagi perempuan. Ya, bagi perempuan. Jelas ya? Baik, wallahu taala alam bisawab. Kemudian katakan di sini kubul au halqati dubur. Lingkaran dubur. Jadi lubang dubur. Yang dimaksud dengan lubang dubur di sini saya kira jelas ya, lubang duburnya, lingkarannya. Ini yang membatalkan wudu. Adapun menyentuh pantat atau panggul misalnya, atau daerah lain di sekitar lubang dubur, ini tidak membatalkan wudu. Daerah lain di sekitar lubang dubur, ini tidak membatalkan al-wudu. Jelas ya? 6. Ini yang dimaksud di sini. Dan kubul serta dubur ini ya, tetap berlaku hukumnya walaupun walaupun sudah terpisah dari tubuh seseorang. Ya, anggaplah ini dibahas oleh para fuqaha ya, misalnya seorang wudu kemudian menyentuh misalnya kubul yang sudah lepas dari tubuhnya, ya, selama masih dikatakan zakar, maka itu tetap membatalkan wudu, tetap membatalkan al-wudu. 6. Kemudian dikatakan al-adami, manusia.
manusia untuk mengecualikan bahimah, binatang. Maka menyentuh kubul dan dubur binatang tidak membatalkan wudu. Menyentuh kubul dan dubur binatang tidak membatalkan al-wudu. Jelas ya? Nah, dan perhatikan ya, ini seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya di pembahasan Safinatun Najah, bahwa mutun fiqhiyah ini, setiap jangankan kata, kadang hurufnya, atau bukan kita katakan kadang ya, selalu ya, pemilihan kata yang disebutkan oleh para fuqaha selalu memiliki makna. Karena itulah kalau seorang membedah mutun, terkhusus di sini mutun fiqhiyah, matan-matan fiqhi, itu dibedah huruf per huruf atau kata per kata. Seperti kemarin sudah kita sebutkan ketika beliau menyebutkan sunnah-sunnah wudu, beliau menyebutkan yang pertama at-tasmiyah, as-siwak, summa tasmiyah. Siwak kemudian kata summa, menunjukkan tertib, kan begitu. Ini ada faedahnya sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya. Ya. Maka di sini juga pemilihan kata dari para fuqaha, setiap kata demi kata yang mereka pilih itu untuk memasukkan sesuatu dan mengecualikan sesuatu. Ya. Untuk memasukkan sesuatu dan mengeluarkan sesuatu. Istilahnya jami' dan mani'. Jami' dan mani'. Maka ketika dikatakan al-adami, bahwa ini hukum berlaku pada kubul dan dubur adami. Siapa itu adami? Menghimpun semua jenis adami. Laki-laki, perempuan, khunsa, khunsa yang punya dua jenis alat kelamin, punya dua alat kelamin, tua, muda, balik, laki-laki, perempuan, balik, mumayyiz, dunal mumayyiz, bahkan bayi, selama dikatakan adami maka berlaku hukum ini. Makanya beliau tidak mengatakan masuk kubuli rojul misalnya, atau rojul wa mar'ah, tapi beliau menggunakan kata adami menunjukkan semua yang namanya manusia, walaupun anak bayi masuk hukumnya di sini. Menyentuh kemaluannya batal wudu. Ini namanya jami'. Kemudian kata adami mani, mencegah selainnya, yakni mengecualikan. Kalau disebutkan adami berarti selain adami nggak masuk dalam hukum. Yang dimaksud di sini adalah al-bahaim, binatang hewan, binatang dan seterusnya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, kapan menyentuh kemaluan kubul dan dubur manusia ini membatalkan wudu? Kalau disentuh dengan bagian dalam telapak tangan, ar-roha. Roha itu ini. Taib. Jelas ya? Jadi ar-roha ini telapak tangan, ini roha namanya. Kalau kaf kan semuanya, kaf. Kafun itu dari sini sampai sini semua kafun. Tapi kalau dikatakan roha berarti bagian dalam telapak tangan ini saja. Ya, ini namanya batnul roha. Ya. Kemudian butunul asabi, bagian dalam jari jemari. Nah. Kata para fuqaha, yang dimaksud di sini adalah bagian dua tangan yang saling menutupi kalau kita rekatkan satu sama lain seperti ini. Nah, maka bagian yang tertutup itu yang namanya apa? Batnur roha dan butunul asabi. Demikian pula jari jemari seperti ini, jempol kita kasih ketemu seperti ini. Nah, disentuh dengan bagian dalam ini, inilah yang membatalkan wudu. Menyentuh kubul dan dubur manusia, kubul dubur orang lain atau punya dia sendiri, disentuh, maka batal wudunya yang menyentuh. Jelas? Ya. Adapun kalau menyentuh dengan punggung telapak tangan, maka tidak batal wudu. Jelas? Menyentuh dengan kuku, tidak batal wudu. Menyentuh dengan bagian pinggir jari jemari ini. Ini kan kalau dirapatkan tidak ketemu tidak tertutup. Berarti bagian pinggir jari jemari ini ini aman kalau menyentuh kemudian pakai pinggiran begini. Ya. Jadi yang batal adalah bagian dalam seperti ini. Kalau dia menyentuh pakai siku tidak membatalkan wudu. Menyentuh pakai kaki tidak membatalkan wudu. Ya, misalnya dia sudah berwudu anaknya kencing, dia siram saja baru dia cebok misalnya pakai kakinya, misalnya. Ini tidak membatalkan wudu. Jelas? Karena membatalkan wudu hanyalah kalau disentuh bagian dalam. Dalilnya adalah hadis Busra bintu Safwan radhiyallahu taala anha, di mana Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Siapa yang massa menyentuh zakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Kalimat zakar di sini mencakup al-farj, ad-dubur mencakup. Nah, siapa yang massa zakarahu, menyentuh zakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Nah, kalimat mas menyentuh. Baik, menyentuh apa yang dimaksudkan di sini? Diterangkan dalam riwayat lain,
Ya, dari hadis dalam riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ya Al-Baihaqi dan selainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laisa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda." Ya. Dalam riwayat lain hadis ini, "Idza afdha ahadukum ila farjihi." Ahadukum biyadihi ila farjihi. Kalau seorang melakukan ifdha dengan tangannya ke kemaluannya. Al-farj di sini mencakup kubul dan dubur. Kalau seorang melakukan ifdha dengan tangannya ke farjnya, ke kemaluannya, dan tidak ada di antara keduanya sitar, pembatas, pelapis, hijab, maka hendaknya dia berwudu. Nah, di hadis ini digunakan lafaz ifdha, dan ifdha secara bahasa adalah al-massu bi batnil kaf. Ya. Al-ifdha secara bahasa adalah menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan. Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengkhususkan batalnya wudu kalau disentuh dengan bagian dalam. Jelas sampai sini? Kalau disentuh dengan bagian dalam. Adapun kalau disentuh dengan bagian ini, ujung jari-jari ini, ujung jari ini tidak membatalkan wudu, atau pinggiran jari jemari, setiap jari jemari ini tidak membatalkan wudu. Kenapa? Dari kata ifdha. Ifdha secara bahasa al-massu bi batnil kaf, menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa Syafi'i rahimahullah yu'khadhu minhu lughah, diambil bahasa Arab dari lisannya beliau. Ya. Beliau hujjah dalam Arabiyah. Ya, sebagaimana yang sudah disebutkan, beliau mengambil langsung bahasa Arab yang fasih dari siapa? Banil Hudail. Sampai penyair yang ma'ruf, salah seorang pakar dalam lughah, Al-Asmu'i rahimahullahu taala, membenarkan, meralat dan memperbaiki syair-syairnya Bani Hudail kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, dari ini salah satu keunggulan Asy-Syafi'i dibandingkan a'immatul madzhab yang lain. Beliau satu-satunya ulama imam mazhab yang ucapannya hujjah dalam bahasa Arab. Ini bisa dipakai dalil dalam nahwu, dalam sorof, dalam apapun, dalam kebahasaan, ya, dikarenakan fasihnya bahasa beliau rahimahullahu taala. Nah, maka di sini dengan lafaz ifdha beliau dan secara bahasa ifdha adalah menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan. Nah, ini sisi pendalilan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, dengan demikian alhamdulillah selesai pembahasan kita pada pembatal-pembatal al-wudu. Baik, untuk lebih memahamkan permasalahannya, sebentar. Ya. Di sini kita buatkan kesimpulan, ya. Kita buat kesimpulan perbedaan antara menyentuh pembatal wudu yang ketiga dan yang keempat. Kalau kita lihat pembatal wudu yang ketiga dan keempat kan sama-sama menyentuh, ya kan? Kalau yang ketiga menyentuh, bersentuhannya laki-laki dengan perempuan, kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan seterusnya dari kriteria yang sudah disebutkan, ya. 6. Baik. Kalau pembatal wudu yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubur manusia dengan bagian dalam telapak tangan. Nah, jadi di pembatal wudu yang ketiga ada istilah al-lamas. Di pembatal wudu yang keempat adalah al-mas. Al-lamsu kemarin sudah disebutkan maknanya. Al-lamas adalah apa? Menyentuh dengan tangan secara langsung tanpa perantara. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pembatal wudu yang ketiga. Nah, sekarang apa perbedaan antara al-massu dengan al-lamsu? Al-massu di sini adalah pembatal wudu yang keempat. Massu kubul, dubur, dan seterusnya. Sementara al-lamsu pembatal wudu yang ketiga, yaitu masalah laki-laki dengan perempuan. Baik. Para fuqaha rahimahumullahu ta'ala menghimpun dan menyebutkan ada 8 perbedaan antara dua jenis sentuhan ini. Perbedaan yang pertama, kalau al-massu, ingat al-massu ke pembatal wudu yang keempat, berhubungan dengan kemaluan, menyentuh kemaluan. Kalau al-lamsu berhubungan dengan menyentuh perempuan. Ya. Jelas ya? Perbedaan antara al-massu dengan al-lamsu. Yang pertama, kalau al-massu yang batal wudunya adalah yang menyentuh. Al-mas yang menyentuh. Dunal mamsus. Adapun yang disentuh tidak batal. Ya, tidak batal. Sementara al-lamsu laki-laki dan perempuannya batal. Al-lamis wal malmus dua-duanya batal.
Yang menyentuh sama yang disentuh, dua-duanya batal. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, dalam hal anggota tubuh yang menyentuh. Anggota tubuh yang menyentuh. Kalau almas, itu hanya berlaku pada bagian dalam telapak tangan dan jari jemari. Adapun bagian punggung, tidak berlaku. Bagian siku, tidak berlaku. Bagian kaki, tidak berlaku. Tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau al-lamsu, itu dengan semua kulit. Laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya dengan sikunya, dengan kakinya, dengan apapun, selama kulit dengan kulit tanpa perantara dengan kriteria yang sudah disebutkan, batal wudhunya. Baik. Yang ketiga, al-massu la yushtaratu ikhtilaful jins. Enggak dipersyaratkan beda jenis kelamin. Laki-laki dengan laki-laki bisa batal wudhunya. Laki-laki menyentuh kemaluan anak laki-laki. Perempuan menyentuh kemaluan anak perempuan misalnya, batal wudhunya. Sementara al-lamsu dipersyaratkan harus beda jenis kelamin. Laki-laki perempuan. Ya, adapun laki-laki dengan laki-laki tidak membatalkan, perempuan dengan perempuan tidak membatalkan. Pembatal yang keempat, la yushtaratu bulughu haddis syahwa. Dalam almas itu tidak dipersyaratkan harus yang disentuh itu sudah sampai kadar syahwat. Makanya kalau seorang menyentuh kemaluan anak bayi laki-laki, batal wudunya. Ya kan? Sudah berwudu terus pegang kemaluan bayi laki-laki misalnya atau bayi perempuan, ya, batal wudunya. Sementara di al-lams yushtaratu bulughu haddis syahwa. Dipersyaratkan orang yang terlibat di dalamnya harus sudah sampai sudah memiliki syahwat. Ini perbedaan yang keempat. Perbedaan yang kelima, la yushtaratu adamul mahramiyah. Enggak dipersyaratkan bukan mahram. Enggak dipersyaratkan bukan mahram. Ibu dengan anak laki-lakinya mahram. Tapi kalau ibu menyentuh kemaluan anak laki-lakinya, batal wudunya si ibu. Ya kan? Nah, sementara di al-lams itu dipersyaratkan bukan mahram. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan semahram bersentuhan tidak batal wudunya. Ibu dengan anak laki-lakinya, ayah dengan anak perempuannya, ya, tidak batal. Adapun suami istri batal wudunya karena mereka bukan mahram. Laki-laki dengan perempuannya, yakni suami istrinya batal wudunya karena dipersyaratkan harus tidak punya hubungan mahram. Perbedaan yang keenam, bahwa apa namanya? Al-udhul munfasil yang kudu imbaq yasmuhu. Kemaluan yang sudah lepas, ya, itu tetap membatalkan wudhu kalau selama masih dinamakan, selama masih ada namanya, ya, masih dinamakan sebagai farj, masih dinamakan zakar, ya, masih dinamakan apa? Zakar. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau misalnya ada bagian yang terpotong kemudian disentuh, maka batal wudhu. Sementara, ya, sementara pada al-lamsu, itu tidak dipersyaratkan masih ada namanya. Tidak dipersyaratkan masih ada namanya. Yani menurut Ibnu Hajar, kapan sudah terpotong ya sudah. Ya, misalnya ada tangan perempuan terpotong, disentuh sama laki-laki, ya sudah. Walaupun masih ditahu ini tangan perempuan, tidak batal wudhu karena sudah terpotong. Sudah tidak nyambung dengan tubuhnya. Atau ada pencuri misalnya laki-laki dipotong tangannya. Tangan ini yang terpotong disentuh sama perempuan yang bukan mahram, tidak batal wudhunya. Tidak batal wudhunya. Sudah sampai sini? Baik, kita skip di yang keenam ini. Ada kasus begini. Disebutkan fuqaha. Kalau seorang laki-laki terpotong tangan kanannya dengan sebab apapun misalnya. Sudah sampai sini? Dengan sebab apapun. Kemudian tangannya ini, anggap tangan kanannya dipotong, terpotong dia. Kemudian dipasang tangan perempuan di situ. Ya. Yes, ya. Anda tahu gimana caranya? Mungkin karena tidak secara medis wallahu alam, tapi disebutkan di buku-buku fikih seperti itu. Jadi dipasang tangan, jadi bukan tangan palsu, tangan manusia dijahit sedemikian rupa misalnya terus bersambung, tapi dari tangan perempuan. Jadi tangan kirinya laki-laki, tangan kanannya tangan perempuan. Nah, sampai sini ya. Jadi laki-laki punya tangan kanan dari tangan perempuan. Kemudian tangannya menyentuh perempuan yang bukan mahram. Apakah batal wudhunya atau tidak? Apakah batal wudhunya atau tidak? Sudah sampai sini ya masalahnya. Jadi seorang laki-laki terpotong tangan kanannya, kemudian dipasangkan padanya tangan perempuan. Ada tangan perempuan lain dipasang situ. Misalnya. Nah, jadi telapak tangan kanannya ini tangan perempuan dijahitkan ke tubuhnya. Kemudian tangannya ini menyentuh perempuan. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Nah, kata para fuqaha,
bahwa tangan tambahan ini hukumnya diikutkan kepada tempat lengketnya, bukan tempat asalnya. Ya. Tangan yang baru ini, potongan tangan ini, jadi potongan tangan kalau diikutkan kepada sesuatu, dilengketkan kepada anggota tubuh yang lain, maka hukumnya ngikut kepada tempat dia lengket, bukan ke tangan aslinya, bukan ke asalnya. Jadi asalnya tangan ini tangan perempuan, tapi karena dia lengket ke laki-laki, maka hukumnya tangan laki-laki. Maka kalau dia menyentuh perempuan, tetap batal wudunya laki-laki. Ya, walaupun asal tangan ini dari tangan perempuan. Ya kan? Walaupun asal tangan ini tangan perempuan. Tapi bobitnya dalam masalah ini seperti ini. Bahwasanya anggota tubuh yang terpotong, kapan dia disambung dengan anggota tubuh yang lain, maka anggota tubuh yang terpotong ini hukumnya mengikuti yang dia sambung, bukan asalnya. Bukan apa? Bukan asalnya. Jelas ya? Baik, ini masalah yang keenam. Atau perbedaan yang keenam. Itu intermezzo saja, tambahan untuk yang keenam ini. Yang ketujuh, perbedaan yang ketujuh, yakunu min syakhsin wahid. Bahwa almas tetap bisa membatalkan wudu ya, tanpa perlu melibatkan dua orang. Walaupun satu orang, dia menyentuh kemaluan dia sendiri, batal wudunya. Sementara al-lamsu la budda min syakhsain fa aksar. Minimal harus dua, laki-laki perempuan. Ya kan? Laki-laki perempuan. Harus melibatkan dua orang atau lebih. Sementara almas tidak perlu melibatkan dua orang. Dia menyentuh kemaluan dia sendiri, batal wudunya. Dan yang terakhir, yang ke-8, al-farj ini berkenaan dengan bagian tubuh yang disentuh. Kalau almas hanya membatalkan wudu kalau yang disentuh adalah kubul dan lubang dubur saja. Ya. Adapun al-lams membatalkan wudu dengan menyentuh semua bagian tubuh dari lawan jenisnya yang bukan mahram. Ya, tidak terbatas pada kubul dan dubur saja. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan pembatal al-wudu. Wallahu alam bisawab. Nah, saya lupa share diktatnya ya. Afwan. Nanti kita share setelah materi. Taib, qala rahimahullahu ta'ala faslun wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi. Kata beliau, fasal, siapa yang batal wudu'nya maka diharamkan atasnya 4 perkara. Siapa yang batal wudu'nya maka diharamkan atasnya 4 perkara. Baik. Sudah disebutkan sebelumnya pembahasan berkenaan dengan pembatal wudu'. Sekarang diikutkan dengan pembahasan yang sangat erat kaitannya dengan pembatal wudu', yaitu apa konsekuensi orang yang batal wudu'nya. Apa konsekuensi dan hukum yang berlaku bagi orang yang batal wudu'nya. Atau biasa ditakbir dengan istilah ahkamul muhdis. Hukum-hukum yang terkait dengan orang yang muhdis. Sudah kita sebutkan bahwa muhdis, kata hadas, kalau diitlakkan di kalangan fuqaha, maka dia bermakna hadas kecil, bukan hadas besar. Ya kan? Nah, sekarang sudah disebutkan orang yang batal wudu'nya. Atau apa-apa saja yang membatalkan wudu'. Apa-apa saja yang menjadikan seorang itu muhdis, berhadas kecil. Nah, sekarang kalau sudah diketahui pembatal wudu', ya, sekarang apa konsekuensinya? Apa hukum dan larangan yang terkait dengan orang yang batal wudu'nya, yang berhadas kecil? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa man intaqada wudu'uhu harum alaih. Siapa saja yang batal wudu'nya, maka diharamkan baginya 4 perkara. Lihat, beliau sudah menegaskan bahwa keempat perkara ini hukumnya haram bagi orang yang tidak berwudu. Bukan makruh. Bukan makruh, tapi hukumnya apa? Hukumnya haram. Jelas? Bukan makruh. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang pertama, at-tawaf. Tawaf. Yang kedua, was-salah. Salat. Yang ketiga, wa massul mushaf. Menyentuh mushaf. Dan yang keempat, wa hamluhu. Membawa mushaf. Ya, adapun kalimat setelahnya, ini tambahan penjelasan. Ini 4 larangan bagi orang yang tidak punya wudu. Orang yang batal wudunya. Yaitu tawaf, salat, menyentuh mushaf, dan membawa mushaf. Taib. Di nuskhah ini yang saya pakai, tawaf kemudian salat.
Dan ini kata Syekh Labib hafizahullahu taala, kebanyakan di semua nuskhah seperti ini. Mendahulukan tawaf baru salat. Hanya ada di satu nuskhah mendahulukan salat baru tawaf. Cuman kalau di kitab-kitab fikih yang lain itu mendahulukan salat baru tawaf ya, rata-rata salat baru tawaf. Nah, tapi di sini di semua nuskhah kecuali satu, semuanya mendahulukan tawaf dulu baru salat. Taib la ba'sa bih. Ini 4 larangan yang berlaku bagi orang yang batal wudunya. Yang pertama at-tawaf. Tawaf sebagaimana ma'ruf ya, merupakan salah satu amalan dari manasik haji. Dan tawaf adalah satu-satunya manasik haji yang dipersyaratkan padanya thaharah. Manasik haji yang lain mulai dari ihram, wukuf di Arafah, ya, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, menggundul, menyembelih, semuanya boleh dilakukan walaupun tanpa wudu. Semuanya boleh dilakukan walaupun tanpa wudu. Bahkan walaupun dalam keadaan haid, kecuali yang melibatkan Masjidil Haram ya, seperti sa'i misalnya, kalau dia masuk dalam sa'i di luar ya, di luar Masjidil Haram. Jelas ya Mas ini? Ya. Perempuan haid wukuf di Arafah enggak ada masalah. Perempuan haid melontar jumrah juga tidak ada masalah. Satu-satunya amalan manasik haji yang dipersyaratkan thaharah adalah tawaf. Karena itulah sebagian fuqaha Syafi'iyah mengatakan bahwa dari semua manasik haji yang paling afdal adalah tawaf. Ya, dibandingkan wukuf di Arafah lebih afdal tawaf. Dikarenakan wukuf di Arafah boleh dalam keadaan haid, sementara tawaf enggak boleh. Enggak boleh. Tidak sampai sini. Namun kebanyakan fuqaha mengatakan Arafah wukuf lebih afdal dibandingkan apa? Dibandingkan tawaf, karena sabda Nabi SAW, al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Anda kuliah akan diterangkan nanti di kitabul hajj. Baik. Maka tawaf dilarang bagi orang yang berhadas. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam riwayat At-Tirmidzi, Nasai dan selainnya dari Ibnu Abbas secara marfu', kata beliau sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu haulal baiti mislus shalah. Tawaf di seputar Ka'bah seperti hukumnya dengan seperti salat. Hukumnya sama seperti salat. Illa annakum tatakallamuna fih. Hanya saja kalian boleh berbicara dalam tawaf. Faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khair. Maka siapa yang berbicara di tengah-tengah tawaf, jangan dia bicara kecuali dengan kebaikan. Maka sini jelas sekali tawaf seperti salat. Makanya akan diterangkan nanti di pembahasan tawaf, sebagian besar atau sebagian syarat-syarat syahnya salat juga dipersyaratkan pada syarat syahnya tawaf. Seperti menutup aurat, ya, suci dari hadas. Jelas ya? Akan diterangkan nanti. Suci dari najis. 6. Maka di sini Nabi SAW melarang memperumpamakan tawaf dengan salat. Maka sebagaimana tidak boleh salat tanpa wudu, maka demikian pula tidak boleh tawaf tanpa wudu. Baik tawafnya adalah tawaf yang rukun, yaitu tawaf ifadah, atau tawafnya adalah tawaf yang wajib, yaitu tawaf wada, ataukah tawafnya tawaf sunnah, yaitu tawaf al-qudum. 3 jenis tawaf ini semuanya tidak boleh dilakukan dalam keadaan tidak berwudu. Karena itulah siapa yang sementara tawaf, ya, di putaran keberapa pun dia batal wudunya, maka dia harus tinggalkan, dia tandai titik itu di mana wudunya batal, tidak boleh dia lanjut, dia stop di situ, dia keluar dari barisan, dia pergi berwudu. Setelah berwudu kembali, dia kembali di titik di mana wudunya batal, atau dia boleh mundur sedikit dari tempatnya, baru dia lanjut lagi. Tanpa perlu menghitung dari awal. Tetap lanjutkan sampai 7 saja. Jelas ya? Maka tidak boleh dia batalnya di sini, kemudian dia pergi berwudu, pas dia kembali agak ke depan, walaupun 1 langkah di depan. Itu tidak syah. Ya, sampai sini. Kapan dia kembalinya bukan di titik dia batal, melainkan 1 jengkal, bahkan walaupun 1 jengkal di depannya, maka tawaf yang lingkaran itu tidak dihitung. Ya, lingkaran itu tidak putaran itu tidak dihitung, maksud saya. Jadi di mana dia batal, di situ dia kembali kalau dia sudah berwudu. Taib, wallahu alam bissawab. Kemudian larangan yang kedua bagi orang yang batal wudunya adalah shalah. Semua jenis salat. Semua jenis apa? Semua jenis salat. Baik salat wajib maupun salat sunnah, yang mutlak maupun yang muqayyad, termasuk dalamnya salatul janazah tentu saja. Ya. Dan masuk di dalamnya semua yang dimulhaq
diikutkan hukumnya kepada sholat, seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Ini perkara yang perlu diperhatikan. Jumhurul ulama menghukumi sujud tilawah dengan syukur sama seperti sholat. Tidak boleh sujud tilawah kalau tidak pakai wudu. Tidak boleh sujud syukur kalau tidak pakai wudu. Harus menghadap kiblat, harus menutup aurat. Ini syarat pada sujud tilawah dengan sujud syukur. Sudah sampai sini? Nah, dan seperti kebanyakan orang sujud tilawah tidak wudu, ya, tidak menghadap kiblat dan seterusnya, ya. Nah, maka sujud tilawah dengan sujud syukur menurut jumhur ulama itu hukumnya sama, berlaku padanya hukum-hukum salat, termasuk di dalamnya apa? Termasuk di dalamnya masalah taharah ini. Nah, kemudian yang dimulhaq, diikutkan hukumnya kepada salat adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Tidak syah khutbah Jumat dalam keadaan batal wudu. Nah, kenapa? Dikarenakan kedua khutbah ini diposisikan sama seperti, ya, menurut taklil sebagian fuqaha, ya, taklil para fuqaha, diposisikan sama seperti 2 rakaat salat zuhur. Nah, sehingga khutbah Jumat ini diposisikan sama seperti salat. Kata Syihab siapa? Syihab Ar-Ramli kalau nggak salah, ya, Syihab Ar-Ramli mengatakan laisa lana dzikrun tushtaratu fihi taharatu siwa khutbatal Jumu'ah. Ya. Laisa lana dzikrun, kata Syihab Ar-Ramli rahimahullah, menurut kami, yakni dalam madzhab Syafi'iyah maksudnya, dalam madzhab Syafi'iyah tidak ada satupun zikir yang disyaratkan padanya taharah kecuali khutbah Jumat. Selain khutbah Jumat boleh tanpa taharah. Semua zikir boleh. Baca Quran boleh tanpa wudu. Boleh. Baca Quran dari hafalannya tanpa wudu boleh. Berzikir tanpa wudu boleh. Semua zikir itu boleh tanpa wudu kecuali satu, yaitu khutbah Jumat. Dipersyaratkan padanya taharah. Nah, wallahu alam bisawab. Maka salat di sini mencakup semua jenis salat, termasuk dalamnya salatul janazah, dan dimulhaq, diikutkan hukumnya sujud tilawah, sujud syukur, dan juga khutbah Jumat. Tidak boleh dilakukan dalam keadaan berhadas. Karena itulah kalau khatib Jumat berhadas, sudah sampai sini. Kalau khatib Jumat berhadas, maka dia wajib turun dari mimbar, kemudian pergi berwudu. Ya. Setelah berwudu, dia kembali ke mimbar, dia ulang khutbah yang dari pertama. Dia ulang khutbah dari pertama. Kenapa? Akan diterangkan nanti pada pembahasan khutbah Jumat bahwa di antara rukun atau di antara syarat syahnya khutbah Jumat adalah mualah. Mualah antara rukun-rukun khutbah. Sementara di sini sudah terputus dengan turunnya dia pergi berwudu. Maka kalau dia kembali, dia ulang dari awal. Jelas? Nah, itu kalau tetap dia mau khutbah. Tapi kalau misalnya dia batal wudunya, terus sebelum turun dia minta seorang menggantikan, dia turun suruh orang menggantikan khutbahnya, maka yang menggantikan ini tinggal melanjutkan saja. Khutbah tidak perlu diulang dari awal. Tidak perlu diulang dari awal. Ini perbedaannya antara ke orang yang khatib yang batal wudunya, antara dia sendiri yang mau lanjut khutbahnya dan kalau digantikan. Kalau dia sendiri yang mau melanjutkan khutbahnya setelah berwudu, maka ulang dari awal khutbahnya. Tapi kalau digantikan oleh orang lain, maka boleh dia langsung sambung saja tanpa perlu diulang dari awal. Baik, wallahu alam bisawab. Kemudian di sini orang yang berhadas, yang tidak punya wudu, haram sholat. Nah, dikecualikan darinya satu orang, satu jenis orang, di mana atau dua jenis orang. Nah, dua jenis orang boleh sholat walaupun berhadas. Orang yang pertama adalah orang yang daimul hadas, yang hadasnya terus-menerus, seperti yang kencingnya netes-netes terus, atau mustahadah, perempuan istihadah keluar darah terus tidak berhenti. Ya. Maka di sini dia boleh sholat sementara hadas ngalir di bawah, netes di bawah, nggak ada masalah. Daruratan, dihukumi sholatnya syah. Min babi darurah. Jelas ya? Ini orang yang pertama. Orang yang kedua adalah faqidut tahurain. Faqidut tahurain itu adalah orang yang tidak punya air dan tidak punya tanah. Ya. Dia tidak punya air mau berwudu, tapi juga tidak ada tanah. Mau ngapain gitu. Atau dia punya penyakit, tidak bisa sentuh air, tidak bisa sentuh tanah. Ya sudah. Dalam keadaan seperti ini dia wajib sholat. Dia wajib apa? Wajib sholat. 6. Dia wajib sholat tanpa toharah sama sekali. Tidak wudu, tidak tayamum. Dia sholat saja. Nah, bedanya antara daimul hadas dengan faqidut tahurain ini, kalau daimul hadas, sholatnya tidak perlu diulang. Kapan dia sembuh dari penyakitnya,
dia tidak perlu mengqadha semua salat yang dilakukan dalam keadaan berpenyakit tadi. Sementara faqidut tahurain, kapan dia dapat tanah atau dia dapat air, dia sudah bisa pakai tanah, sudah bisa pakai air, maka dia wajib mengqadha, mengulangi semua salat yang dia lakukan ketika semua salat yang dilakukan tanpa tohara itu. Dia wajib mengulang semuanya. Ya, apa perbedaan antara keduanya? Perbedaannya bahwa yang kedua, yakni faqidut tahurain itu uzur nadir, uzur yang jarang terjadi. Wan nadiru la hukma lahu. Sesuatu yang jarang tidak disertai, tidak diberikan hukum. Nah, dan ini salah satu kaidah fikih dalam mazhab Syafi'iyah yang akan sering kita dengarkan dalam pembahasan bahwa Syafi'iyah itu tidak memandang uzur yang jarang terjadi. Jadi kalau ada seorang melakukan suatu amalan karena ada uzur dan uzurnya jarang terjadi, maka silakan dia kerjakan tapi wajib dia ulang. Seperti misalnya bertayamum karena dingin. Beda antara tayamum karena tidak punya air dengan tayamum karena dingin. Tayamum karena tidak punya air ketika safar, ini pun ada rincian akan diterangkan nanti, di tengah-tengah perjalanan tidak punya air, ya sudah sholat dengan tayamum dan tidak perlu diulang. Tapi ini ada air, tapi karena cuaca dingin ekstrim ya, khawatir kenapa-kenapa, akhirnya dia bertayamum. Maka silakan boleh, tapi harus diulang sholatnya. Kenapa? Karena cuaca dingin ekstrim seperti itu hal yang jarang terjadi. Hal yang jarang terjadi. Jelas ya? Jadi udzur dibedakan antara udzur yang jarang terjadi dengan udzur yang memang sering terjadinya. Ya, wallahu alam bissawab. Ada ya? Jadi ini dua jenis orang yang dikecualikan dari hukum ini, bahwa semua orang yang berhadas tidak syah, haram dan tidak syah baginya salat dengan semua mulhaqatnya, semua amalan yang diikutkan hukumnya kepada salat, kecuali dua jenis orang ini. Yaitu apa? Daimul hadas dan faqidut tahurain. Itu pun ada perbedaan antara keduanya dalam masalah salat, akan diterangkan nanti di kitabus shalah biidznillah taala. Baik, kemudian pembatal atau hukum yang ketiga. Perkara ketiga yang dilarang bagi orang yang tidak berwudu, yaitu massul mushaf. Huruf mim pada kata mushaf itu musallas. Musallas artinya bisa dibaca dengan tiga bacaan. Dibaca mashaf, mishaf, mushaf. Ya. Nah, yang masyhur tentunya mushaf, cuman sebagian ulama mengatakan ada dhabit umum. Ya, wallahu a'lam, disebutkan seperti itu, dhabit umum bahwa semua huruf-huruf yang musallas yang bisa dibaca dengan tiga bacaan, yang paling aula adalah yang paling ringan. Dan dari tiga harokat ini yang paling ringan adalah kasrah. Ya. Makanya menurut sebagian ulama yang paling fasih, yang paling aula dibaca mishaf. Ya, mishaf. Walaupun secara bahasa boleh dibaca tiga-tiganya. Mushaf, mashaf, mishaf. Baik. Menyentuh mushaf. Baik, sebelum kita lanjut, ya, dalil akan tidak bolehnya menyentuh mushaf bagi orang yang tidak berwudu. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah surahnya? Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Nah, la yamassuhu illal mutahharun. Nah, tidak ada yang menyentuhnya kecuali al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Nah, hadis ini la yamassuhu illal mutahharun. Ayat ini maksud saya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ini zahir ayatnya terkait dengan Quran. Terkait dengan Al-Quran. Dan ini sesuai dengan zahir ayat. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Ini huruf qasam sama muqsam bihinya. Ya, apa muqsam alaihnya? Muqsam alaihnya innahu laqur'anun karim. Lihat. Jadi muqsam alaihinya, yakni yang mau disumpahi, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah Al-Qur'anun Karim. Fi kitabim maknun. Al-Quran itu dalam kitab yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Orang-orang yang bersuci. Maka jelas sekali secara siyak, secara konteks ayat ini berbicara tentang Al-Quran. Bukan tentang Lauhul Mahfuz. Memang secara domir la yamassuhu. Hu di sini kalau kita menggunakan kaidah yang umum, domir kembali kepada isim yang terdekat,
Ya betul, kembali kepada Kitab Maknun, Lauhul Mahfuz. Itu kalau kita menggunakan kaidah itu, dan itu yang digunakan oleh sebagian ulama. Tapi kalau kita melihat siak ayat secara umum, jelas sekali dari awal ayat, setelah sumpah ini, Allah bersumpah tentang Al-Quran. Jadi objek yang dibicarakan adalah Al-Quran. Innahu laqur'anun karim, itu adalah Al-Quran. Fi kitabim maknun, Al-Quran di dalam kitab maknun, la yamassuhu ilal mutahharun. Al-Quran tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Maka Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpegang dengan zahir ayat ini. Bahwa zahir ayatnya jelas secara siak konteks berbicara tentang Al-Quran. Jelas sampai sini? Berbicara tentang Al-Quran. Nah, kemudian kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ini bahasa saya tentunya, ya, kalaupun misalnya, anggaplah kita tanazul mengatakan, oke lah, anggaplah la yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya, di sini kembali kepada Lauhul Mahfuz. Kembali kepada apa? Lauhul Mahfuz. Baik. Maka Al-Quran lebih layak tidak boleh disentuh, min babil aula, qiyas aulawiyah namanya. Jadi kalau Lauhul Mahfuz tidak boleh disentuh kecuali oleh malaikat yang suci, maka min babil aula Al-Quranul Karim, lebih layak tidak boleh disentuh kecuali mereka yang suci. Dalam hal ini manusia tentunya. Jelas sampai sini? Nah, kenapa? Karena Lauhul Mahfuz bagaimanapun agungnya, makhluk, ciptaan Allah. Sementara Al-Quran, kalamullah, laisa makhluk. Ya kan? Bukan makhluk. Maka kalau Lauhul Mahfuz yang mulia saja, tidak boleh disentuh kecuali Al-Mutahharun, bagaimana lagi dengan kalamullah, firman Allah. Yang jelas lebih mulia dibandingkan Lauhul Mahfuz. La yamassu ilal mutahharun. Tidak boleh ada menyentuhnya kecuali yang disucikan, yakni yang sudah berwudu. Sampai sini, maka dari sudut pandang manapun ayat ini tetap menunjukkan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran tidak boleh menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak berwudu. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Amr bin Hazm, riwayat Imam Malik dan selainnya. 6, dalam suatu suatu surat ya, suatu kitab yang dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Amr bin Hazm. Dan kitab ini dikatakan oleh Yaqub ibnu Sufyan rahimahullah, ya, saya tidak mengetahui ada kitab yang diriwayatkan yang lebih sahih dibandingkan kitabnya Amr bin Hazm. Ya. Di mana di dalam surat Nabi SAW yang panjang itu kepada Amr bin Hazm, salah satu kalimat di dalamnya, la yamassul mushaf illa tahir. Ya. Dalam riwayat lain, la yamassul Qur'ana illa tahir. Dalam riwayat lain, la yamassul mushaf illa tahir. Tidak ada yang boleh menyentuh mushaf. Dalam riwayat lain, tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Baik. Tahir di sini tidak mungkin yang dimaksud muslim. Tidak mungkin orang yang dikirimi seorang muslim. Ya kan? Karena ada yang menafsirkan di sini tahir bermakna muslim. Enggak mungkin muslim yang dimaksud di sini. Orang yang dikirimi Amr bin Hazm, seorang sahabat. Apa gunanya kan kalau dimaksud dengannya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali muslim? Apa kepentingannya? Mereka sama muslim. Tidak ada hukum yang dipetik di situ. Ya. Tapi yang dimaksud di sini la yamassul al-mushaf illa tahir, yakni tahara, dia tahir minal hadas dan tahir dari hadas. Tahir dari hadas dan tahir dari najas. Tidak boleh tangannya bernajis menyentuh Quran. Tidak boleh dia berhadas menyentuh Al-Quran. Iya. Dan ayat ini atau hadis ini sebaik-baik yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran tadi. La yamassuhu ilal mutahharun, sama seperti ayat redaksinya, la yamassul mushaf illa tahir. Jelas sampai sini? Nah, dan ini juga merupakan pendapat sejumlah sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, kalau nggak salah 2, 3, 4 sahabat, ya, 6, 2 atau 3, 4 sahabat, ya, ini pendapat mereka. Saya nggak ingat sekarang nama-nama sahabatnya. Seingat saya diantaranya Abu Hurairah dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. 6. Nanti kita rujuk lagi. Ini pendapat sejumlah sahabat dan la yu'rafu lahum mukhalif. Tidak diketahui ada seorang pun dari sahabat yang menyelisihi mereka. Yani nggak ditemukan fatwa dari sahabat manapun yang menyelisihi pendapat mereka tentang tidak bolehnya orang yang berhadas menyentuh Al-Quran atau mushaf. Jelas? Maka dalil-dalil ini sangat tegas, semuanya menunjukkan tidak bolehnya orang yang tidak berwudu untuk menyentuh al-mushaf atau Al-Quran. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, sekarang dikatakan di sini masul mushaf. Apa yang dimaksud dengan mushaf di sini? Yang mana yang mushaf? Yang mana yang namanya mushaf di sini? Baik. Yang dimaksud dengan mushaf di sini adalah semua media yang dituliskan padanya
Al-Quran dengan tujuan untuk dibaca. Dengan tujuan untuk dibaca. Ya, liqasdid dirasah, dengan tujuan untuk dipelajari, dibaca. Itu mushaf. Ya, saya ulangi, mushaf definisinya adalah al-maktub ya ala syai'in nam ayatun minal Qur'an liqasdil qiraah, liqasdid dirasah awal qiraah, yang dituliskan di atas sesuatu berupa ayat Al-Qur'an dengan tujuan untuk dibaca atau dipelajari. Itulah mushaf. Jadi kalau misalnya ada apa namanya? Whiteboard. Whiteboard ini saya tulis di dalamnya surah Al-Fatihah sampai selesai dengan tujuan murid-murid saya membacanya. Maka whiteboard ini ketika Al-Quran masih ada Al-Fatihah di atasnya, maka dia berstatus sebagai mushaf. Tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh. Jelas ya? Saya punya buku tulis. Di salah satu lembarannya saya tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim dengan maksud ayat Al-Quran. Maka walaupun satu ayat di sini tidak boleh disentuh. Lembaran itu tidak boleh disentuh. Itu hitungannya mushaf. Walaupun cuma satu ayat. Ya. Kalau di zaman dahulu, sampai di zaman sekarang masih ada ya. Kalau papan-papan anak-anak mengaji, papan atau lempengan batu, lempengan kayu, ditulis satu ayat, baru dibawa kemana-mana dihafal. Nanti selesai dihafal, baru dihapus. Itu mushaf. Nah, itu apa? Mushaf. Maka di sini tidak ada, apapun medianya, tidak dipandang medianya. Yang penting, tulisannya menetap di situ. Makanya bukan mushaf kalau saya menulis di udara misalnya. Atau saya nulis di air. Itu bukan mushaf, karena tidak menetap tulisannya. Tapi apapun medianya, selama saya tuliskan padanya Al-Quran dan tulisan ayat Al-Quran itu menetap di situ, tidak hilang begitu, ya, kecuali dihapus, tidak hilang. 6. Dan saya tujuan menulisnya untuk dibaca, untuk dipelajari, maka itu hukumnya hukum mushaf. Tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak berwudu. Jelas sampai sini? Baik. Ini berbeda dengan mushaf yang ditulis bukan untuk tujuan dirosah. Bukan untuk tujuan dipelajari, bukan untuk tujuan dibaca, tapi tujuannya untuk tabarruk. Bertabarruk kepada Allah, mohon keselamatan, perlindungan kepada Allah. Ya. 6. Yang apa namanya, misalnya yang ditakbir dan di kalangan fuqaha dengan istilah tamimah. Ya. Tamimah. Tamimah asal bahasa Indonesianya kan jimat ya, bahasa Indonesia jimat. Dan para fuqaha rahimahumullahu taala ya, bahkan para ulama tentunya sepakat akan haramnya jimat-jimat yang selain Al-Quran. Sepakat para ulama haramnya semua jimat selain Al-Quranul Karim. Ya. Kalimat jimat di sini jangan langsung terfikirkan bantuan jin ya, tidak. Ya. Maksudnya jimat di sini seorang menulis sesuatu untuk berharap kepada Allah agar Allah menyelamatkannya, tapi dengan sebab benda itu. Kan itu kan jimat ya. Makanya kan jimat kan dalam Islam, kalau dia bukan Al-Quran, hukumnya syirik asghar. Kalau dia masih meyakini Allah yang menyelamatkan saya, misalnya anggaplah diambil apa ya, keris atau cincin misalnya. Dia yakini Allah yang menyelamatkan saya, Allah melindungi saya, tapi berkat cincin ini. Ini kan syirik asghar ya, syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini cincin ini yang menyelamatkan, kan syirik akbar. Jelas? Nah, itu kalau selain Al-Quran. Adapun kalau seorang mengatakan, saya berharap Allah menyelamatkan saya, melindungi saya, dengan sebab ayat yang saya tulis di kertas ini, kemudian saya bawa kemana-mana, atau saya kalungkan, atau saya pakai. Ini jimat dari Al-Quran. Sudah sampai sini? Hukum jimat dengan Al-Quran ini mukhtalafun fihi, dan ini termasuk ranah fiqhiyah. Ya, hatta Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid, dalam bab maja'a fi roqa wa tamaim, dalam bab yang ke-7 kalau nggak salah ya, bab maja'a fi roqa wa tamaim, beliau menyebutkan khilaf di kalangan ulama as-salaf masalah jimat dari Al-Quran. Dan ini khilaf dari zaman dahulu, dari zaman para sahabat. Sebagian sahabat ada yang menggunakan Al-Quran sebagai jimat, menuliskan ayat Al-Quran kemudian memakainya. Ya. Maka yang seperti ini hukumnya diperselisihkan. Ya betul. Ya, kalau kita baca kitab Tauhid dan seterusnya, menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hukumnya haram. Ini pendapat Ibnu Mas'ud. Tapi sejumlah sahabat lain mengatakan bolehnya. Kita sampai sini. Nah, di sini
dalam mazhab Syafi'iyah, jimat dari Al-Quran itu hukumnya boleh. Dalam mazhab Syafi'iyah, jimat dari Al-Quran hukumnya boleh. Dan ini pendapat dari banyak ulama. Ya, saya nggak ingat apakah jumhur mayoritas atau tidak, tapi ini bukan pendapat tapi ini ranah fikih, murni ranah fikih. Jelas dua pendapat sejak dari zaman sahabat sampai di zaman belakangan, dua pendapat di kalangan ulama Ahlus Sunnah berkenaan dengan jimat dari Al-Quran. Nah, jimat dari Al-Quran ini adalah menuliskan suatu ayat Al-Quran pada suatu media dengan tujuan tabarruk. Apa itu tabarruk? Saya harapkan Allah menyelamatkan saya dengan berkat ayat ini atau dengan keberkahan ayat ini dan seterusnya. Nah, atau Allah melindungi saya dengan keberkahan ayat ini yang saya tulis, saya bawa, saya kalungkan dan seterusnya. Nah, kita kembali ke masalah fikih. Itu pun tadi sebenarnya masalah fikih ya, bukan masalah akidah. Nah, karena jimat dari Al-Quran itu masalah fikih, bukan masalah akidah sama sekali. Baik. Kita kembali. Jadi yang dimaksud dengan mushaf dalam bab ini adalah mushaf yang ditulis dengan tujuan untuk dibaca dan dipelajari. Adapun mushaf yang ditulis Al-Quran yang ditulis pada media dengan tujuan untuk tabarruk itu bukan mushaf secara istilah. Karena itulah tidak berlaku padanya hukum ini. Boleh seorang yang tidak berhadas untuk membawa jimat berupa Al-Quran tadi. Ya, boleh bagi seorang yang tidak berhadas, seorang yang berhadas untuk menyentuh dan membawa jimat berupa Al-Quran tadi. Ya, kalau bahasa fikihnya tamimah ya, tamimah. Cuman saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Ya, saya pakai bahasa yang umum saja, jimat gitu. Cuman jangan langsung dikonotasikan ke negatif ya, kesyirikan dan semacamnya, enggak. Itu jauh beda hukumnya. Dan tentunya siapa yang sudah mempelajari hukum sebab akibat dalam Islam, seperti yang dipaparkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, akan nampak jelas ya mengapa ini diperselisihkan dan masuk dalam ranah fikih masalah jimat Al-Quran. Bahwa memang dari satu sisi itu sebab kauni dan sebab syar'i gitu ya. Menjadikan Al-Quran sebagai sebab keselamatan ditulis kemudian dipakai dan dijadikan sebagai sebab keselamatan dari Allah, ini terpenuhi dua syarat, syarat kauni dan syarat syar'i. Baik, la ba'sa bih. Nah, walaupun tentunya kalau kita berbicara al-aula ya yang lebih utama tentunya yang meninggalkan semua bentuk jimat termasuk Al-Quran, itu lebih aula. Karena bisa membuka pintu-pintu kepada jimat yang selain Al-Quran. Bisa membuka pintu, bisa dijadikan sebagai alasan untuk melegalkan hal itu oleh orang-orang yang memang kecenderungan kepada selain Allahnya besar. Nah, cuman kalau kita berbicara mengenai asal masalah, itu asal masalah fikih ya. Masalahnya adalah masalah fikih, bukan masalah akidah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini selesai pembahasan ini. Masih banyak ya pembahasan seputar mushaf ini. Ini dulu saya kira. Mengenai dhabit dalam definisi mushaf itu yang penting. Bahwa mushaf yang dimaksud di sini dalam bab ini yang tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak berwudu adalah semua media, apapun medianya yang dituliskan padanya Al-Quran, walaupun cuma satu ayat, yang penting menetap di situ, lengket di situ, ya, tidak hilang gitu. Nah, dan ditulis dengan tujuan untuk dibaca atau dipelajari, maka itu yang dimaksud dengan mushaf dalam bab ini. Karena dalam bab lain nanti ada definisi mushaf yang lain lagi. Makanya selalu saya tambih pada ikhwan untuk memperhatikan itlaqat di kalangan fuqaha. Ini di bab ini maknanya ini di bab itu maknanya ini. Ini beda, ini masing-masing punya itlaqat, dan kapan seorang tidak memisahkan atau bahkan mungkin mencampur, maka akan kebingungan sendiri nantinya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Taib naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.